Nah, jadi ini sebetulnya lanjutan dari tatap muka 3 ya kayaknya ya, yang parallel simulation apa 2 itu ya? 2 kali ya, tatap muka 2. Nah, cuma ditambah dengan ya hasil tatap muka 4 kemarin kan ada validasi data. Nah, jadi ini gabungan tatap muka 2 dan 4, parallel simulation-nya kita dahului ya dengan kita lakukan uji validasi data. Nah, validitas data ini sebelumnya tadi saya sudah jelaskan di kelas sebelah, itu dilakukan 2 tahap ya. Pertama dengan menguji dengan apa namanya, kita kasih soal gitu ya, kita semacam kasih soal. Jadi kita bayangkan gitu ya, ini aplikasi user itu sudah antisipasi tidak terhadap kemungkinan-kemungkinan kesalahan ya. Kesalahan yang dilakukan oleh operator ya pada saat menginput data. Nah, itu misalnya kita kasih untuk data tanggal, kita kasih data teks gitu ya, atau kita kasih format menulis tanggal yang keliru. Gitu. Kalau masuk, nah berarti aplikasi tidak antisipasi. Nah, kalau tidak masuk, ada keterangan tidak boleh, ini harus diisi data tanggal gitu ya. Berarti aplikasi user sudah mengantisipasi dengan baik ya. Nah, itu memasukkan data yang kira-kira salah, apakah proses atau tidak, itu namanya reperformance. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah ya data yang sudah jadi itu yang kita uji ya. Nah, kayaknya yang kuliah 3-3 ini adalah menguji data yang sudah jadi ini ya. Kita coba lihat. Nah, ini kita akan langsung yang melihat data itu valid atau tidak ya. Jadi hasil sudah ada hasilnya. Ya. Nah, kita coba buka ini 03 ya. Nah, kalau kita menguji data yang sudah masuk ya, praktek yang lazim ya, kalau kita sebagai auditor, jangan kita betulkan di situ ya, jangan kita periksa di situ. Kita harus buat salinannya, ya itu namanya kertas kerja. Nah, cara menyalin ya bisa lah ya. Jadi ini 33 ya. Nah, data 33 diduplikat ya. Caranya move copy, create copy, move to end. Nah, jadi 33A2 ini bisa ditambah 33A2 ini misalnya uji ya. Gitu ya. Jadi ini yang kita kerjakan. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, itu sudah kita lakukan. Yang berikutnya uji validasi tadi sudah kita lakukan juga. Nah, bagaimana menemukan data tidak valid ya? Ini pertama kita bisa mengecek. Nah, ini tadi dilakukan sebelum ini ya. Kita melakukan uji validasi dengan laporan penjualan ini menggunakan 3 cara, consolidate, pivot, dan sum if. Ya. Hasilnya adalah ternyata tidak sama ya antara hasil consolidate, pivot, dan sum if. Nah, kita cek tuh kok bisa beda gitu ya, jumlahnya beda, item per barisnya beda antara pivot, sum if, dan consolidate ini. Nah, ternyata diantaranya kita cek ya, ini nama Ahmad ini ya, nama Ahmad ini ternyata ada spasi, sesudah D ini ada spasi lagi nih, sampai berapa kali? 1, 2, 3, 3 kali ya. Terus nggak maju lagi. 2 kali atau 2 kali ya, 2 kali spasi. Akibatnya kalau consolidate ada sel yang kita masukkan sebagai row di sini ya, tidak ada spasinya, tidak utuh berisi, itu dia tidak mau, dia jadi kosong di sini. Ahmad itu tadi kosong, yang lain isi ya. Nah, kemudian ada kedua kesalahan itu tuti ini ya, di sini di 3A. Nah, ini kan Ahmad ini di sini, nah ini 3.
1, 2, 3, 4, 5 malah ya di sini. Tuti ini ada yang tutik ya. Tutik ini apa memang ada nama dua nama, Tuti dan Tutik, atau salah ketik ya. Padahal kita cek daftar nama pegawai, tidak ada yang nama Tutik ya. Ini daftar nama pegawai ya. Berarti salah ketik ya. Sehingga pas uji validasi juga tadi dengan pivot keluar Tutik. Dengan sum if kan, kalau sum if kita pakai data ini ya, data apa namanya, data pegawai ya. Ini salah juga nih, harusnya Tutik ini ya, yang benarnya ya. Itu tidak ada Tutik ya, adanya Tutik. Ini ada Tutik, ada Tutik ya. Ini sangat ini sama bisa sama hasilnya. Beda ya karena tidak ada Tutik. Yang ini dengan atas ini sama hasilnya totalnya, tapi detailnya tadi Ahmad tidak ada di sini. Nah, itu yang membuat kita coba lebih dalam ya sekarang, mengatasi sekarang ya, mengatasi, memvalidasi ya supaya kita olah menjadi baik dan benar. Di sini kesalahan tipe 1 ya. Klik satu persatu beberapa sel di kolom B. Ada beberapa salah ya. Nah, kalau ada tahu beberapa kesalahan supaya kita benarkan, yang cepat bagaimana? Yang cepat pakai trim ya, kalau kesalahan spasi jibatnya ya. Nah, jadi ini kita kemudian copy ke bawah, ya ini kan masukkan ya. Nah, itu nanti dikopikan lagi ke B ya, dikopikan lagi. Jadi ini kita lakukan dengan cara di sini atau di sini ya, dan trim, terus ini arahkan ke sana, enter ya. Nah, jadi Ahmad sekarang sudah tidak ada spasinya. Ini tapi masih ini ya, masih rumus ya. Nah, kita kopikan dulu rumus itu ke bawah dan klik 2 kali. Nggak bisa ya, atau langsung aja tarik. Nah, ini ya. Jadi kalau ada lagi yang ada spasi lagi di bawah ya, itu sudah tidak akan ada. Nah, tapi ini baru tidak akan ada sesudah kita kopikan ke tempatnya yang tepat ya, yaitu di B ini ya. Jadi sekarang klik tapi copy in dia value ya, dengan copy full ini ya. Nah, kalau copy full jadi rep karena rumusnya jadi beda. Nah, jadi sekarang pakai value. Nah, yang di copy karena value ini sudah hanya isinya saja ya. Nah, isinya saja sesuai yang kita lakukan di formula itu yang tanpa spasi kosong ya, tanpa spasi kosong. Jadi di sini sudah pasti ya, tidak ada yang ada spasi. Saya tidak tahu persis yang lama, kita cek ya, yang lama yang ada spasi lagi di mana. Sini tidak ada. Ini harus di F2 ya, tahu ada spasi tidak itu. Ini tidak ada sebetulnya ya, hanya satu deh. Nah, jadi kita tidak tahu ada spasi tidak itu, kita harus cek dengan tampilan F2. Sebetulnya hanya satu, Ahmad saja ya. Sesuai dengan hasil tadi, laporan penjualan ini juga Ahmad saja yang kosong. Jadi dengan bagusnya consolidate, kita bisa tahu kalau ada masalah data. Tapi kalau dengan pivot, tadi Ahmad keluar juga. Yang apa namanya, Ahmad dengan spasi dan Ahmad tanpa spasi di pivot, dua-duanya dihitung ya. Itu cara untuk yang pertama ya. Jadi yang di B3 B16 sekarang sudah tidak lagi spasi berlebih. Yang kesalahan kedua, ada nama Tuti ya. Nah, kita pakai sekarang VLOOKUP. Nah, itu ya. Jadi kita bandingkan antara catatan dengan referensi ya. Catatan dengan referensi. Nah, kita ambil ya apa terdaftar atau tidak ya. Kita masukkan ke uji nama tidak terdaftar ya. Ini pakai yang di 33 ini
Nah, ini uji validasinya ini ya, uji nama yang tidak terdaftar. Ini yang menjadi uji validasi. Saya pakai yang ini saja ya sekarang ya. Kalau tadi pakai trim, yang sekarang pakai uji nama yang tidak terdaftar ya. Kita pakai VLOOKUP ya. Nah, kita harus punya dulu referensi ya, daftar pegawai. Nah, ini referensi daftar pegawainya. Referensi daftar pegawai ini pastikan memang hanya pegawai perusahaan ini hanya ada misalkan 1, 2 ya. Kita hitung itu kita klik ada 9 ya. Ada 9. Uji validasi kedua ya dengan VLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau ada yang tidak ada dia nanti bintang ya, apa namanya? NA kali ya. Jadi kita pakai ini sebagai lookup value yang dicari, yang dibandingkan ya, koma, nanti dilihat ya. Ini kadang koma, kadang titik koma ya, itu silakan dilihat pas begini nih. Ini di sininya koma atau titik koma ya, di rumus tooltip ya, ini namanya tooltip. Nah, sesudah ini tabel array. Tabel array-nya mana? Kita pindah ke sumber datanya ya. Ini akan diuji kemana? Ke sini. Ahmad ini ya. Atau dari sini atau dari sini ya. Sumber data ya. Ini sumber data. Saya lupa. Ini satu bisa ya. Satu juga bisa ya. Sebetulnya biasanya VLOOKUP itu untuk yang kolom keduanya ya. Kolom keduanya. Tapi nggak apa-apa. Atau dari tanggal saya takutnya kalau dari sini bisa juga sih. Jadi nanti yang kedua. Enggak deh. Dicek dengan yang ini ya, yang pertamanya di kiri ya, yang VLOOKUP value-nya di kiri. Nah, tapi dia nanti bisa untuk mengecek yang kiri ini nilai kanannya apa gitu ya yang sesuai. Nah, tapi karena ini kita tidak akan mengecek yang kanan ya, berarti nanti yang akan kita minta dicek adalah yang di kirinya ini, yang paling kirinya. Ini kemudian dipastikan di ini ya, dikasih $, ya supaya tidak pergi-pergi. Nah, udah, terus koma lagi. Kemudian ini kita minta nih, kalau indeks 6 tadi yang saya bilang ya, nah, ini 1 berarti ya. Biasanya kita pakai VLOOKUP itu untuk mengecek yang Ahmad itu misalnya alamatnya di mana begitu ya. Di sebelah kanan ada alamat. Tapi ini kita cek dengan 1 juga. Terus range lookup false atau true ya. Kalau false itu harus tepat benar ya. Kita kasih false. Terus ya, insert atau klik aja di sini. Nah, terus baru tutup enter. Nah, ada Ahmad ya. Jadi kita garis ke bawah. Ada semua sebetulnya ternyata ya. Ada semua, tidak ada yang salah nulis ya. Ini kalau kita ambil dari sini ya, persis ya. Nah, ini karena kita sudah ganti tadi Ahmad ini ya. Ahmad ini sudah kita ini kan belum ya, belum diganti ya. Sorry, saya salah ininya ya, salah referensi lookup value-nya ya. Ini harusnya ke referensi ya. Itu Mas mau bilang itu ya? Ya, benar Pak. Ya ini ya, harusnya ininya D4. Benar ya? NA nih, Ahmad ini NA. Nah, yang NA banyak ya. Ini benar nggak? Datanya benar dari sana atau datanya yang ini aja ya? Data itu sebetulnya sudah yang ini saja. Ada salah Pak? Oh, ininya C16. B10 data 33B B10 ini salah ya. B10 benar ya. B9 ini B3 B. Oh, ininya
B4 ya, B5, B6 gitu. Abidin nggak ada emang. B3, C16. Abidin ada ya. Ini salah rumus kali ya. Data 33. Ini saya pakai yang di sini aja deh ya. Datanya kita pakai ini aja. F4. Terus 1 itu yang itu juga ya. Oh datanya bukan ini ya. Datanya dari sini ya. Enggak ya. Yang kita cek datanya ya dari sini atau dari situ, betul ya. Betul ini ya. Tapi FNM4. Kemudian kita kasih 1, satunya itu betul. Ini betul ya, banyak NA ya. Kan ini kita menguji apakah Ahmad di sini, apakah, oh enggak, kita uji Ahmad ini apakah ada di ini yang referensi ya, yang referensi yang ini, sorry. Nah ini yang referensi. Jadi apakah ini ada di sini ya, ada di sini. Itu ya. Uji validasi B3 C6. Ini ada di sini. Itu FNF4. Maaf. Itu ya. FNF4. 1 ambil yang data 33B itu yang kolom 1 default. Enter. Ini. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita lakukan ya. Jadi apakah Ahmad di sini sama dengan Ahmad yang ada di referensi gitu ya. Itu kan untuk yang Ahmad. Rojali juga apakah Rojali di sini sama dengan yang ada di referensi. Gitu ya. Nah, syaratnya VLOOKUP ini harus diurutkan ya. Data ini yang menjadi referensi harus urut alfabet ya. Jadi kalau ini misalnya ya acak ya itu harus diurutkan dulu. Jadi kita menguji data real kita dengan data referensi ya. Data referensinya tapi harus diurut ya berdasarkan, kalau angka berdasarkan kalau teks ya harus berdasarkan urut alfabet. Gitu. Nah, berarti ada 3 kesalahan ya. 1 Ahmad, 2 Rojali, 3 Tutik ya. Ini langsung aja ubah Ahmad ini ya, atau gimana ya, kita perlu nggak sih data apa namanya, data hasil edit ini? Kalau perlu ya kita ubah sebelum, atau ini tetap ya yang kita ubah yang di sini ya, Ahmad ini ya. Atau kita copy lagi ya data 33 ini menjadi di sini. Jadi yang kita ubah yang di sini ya. Misalnya ya, Rojali itu harusnya siapa? Jadi kalau uji validasi ini aja saya copy ya. Ini move to end. Ini saya hapus saja deh ya. Delete ya. Nah ini yang kita ubah misalnya yang di sini ya. Yang di sini tidak ya. Nah ini saya pindahkan aja. Ahmad ya, kita ganti jadi
Ntar bisa Rojali kita cek di data 33B-nya harusnya bukan Y ya, tapi I ya. Jadi kita kasih I. Oh benar gitu ya. Terakhir Tuti tadi udah tahu tanpa K ya. Nah jadi sekarang udah oke ya. Tapi salahnya tadi seperti apa? Ini kita bisa tahu ya. Ini kita kasih aja misalnya masih salah ya. Yang ini uji validasi corrected gitu ya, sudah dibenarkan atau udahlah 2 ya. Itu teman-teman ya. Ini kalau ini 01 kali ya, range lookup itu 0 juga bisa untuk menunjukkan false ya. Jadi kalau dia tidak dikasih false itu nanti tidak kelihatan kesalahannya ya. Misalnya ini saya ganti ya. Yang mana yang ada kesalahan itu tadi di sini. Ini tidak saya kasih false ya. Gini aja ya. Enter. Nah, Ahmad dianggap sama. Kenapa? Karena kita bandingkan Ahmad dengan Ahmad di sini. Ini per karakter ya. Jadi diambil saja yang kebanyakan tulisannya sama ya. Berarti dia dianggap oke gitu, sama dengan Ahmad itu. Karena kebanyakan sama, dia namanya approximate ya, melakukan pendekatan. Tapi kalau false dia membandingkan secara eksak ya, secara nyata. Harus persis benar. Tapi kalau tidak kita ketik false-nya, default-nya itu adalah true ya. True itu apakah boleh dengan pendekatan gitu ya. Dilihatnya Ahmad hampir mirip dengan Ahmad ini, dianggap boleh gitu ya. Boleh. Jadi tidak dianggap ada kesalahan. Tapi kalau kita klik false, dia ada kesalahan. Oh, ini yang sudah validasi ya, yang ini ya. Jadi kita ubah lagi, harus ada false yang baru. Nah, baru ada. Ini pesan kesalahan ya, NA is not available di data. Oke, Mbak Retno kenapa? Maaf Pak, saya masih bingung untuk yang Ahmad itu tulisannya sama, kenapa nggak kedetek ya Pak? Oh Mas ya, sorry. Ahmad tidak kedetek. Terima kasih. Kedetek di apa? Di sini NA. Siap ya Pak. Kenapa NA gitu? Di VLOOKUP ini? Iya Pak. Ya, ini karena kan ada spasinya yang di sini. Spasi 3, tapi yang referensinya ini tidak ada spasi. Kan tadi sudah kita buat referensi ini, yang kita lakukan perbaikan dulu ya. Tadi perbaikan dulu di mana ya? Ini ya. Nah, ini kan sudah kita perbaiki ya. Kita trim di sini. Mana tadi? Oh, tadi itu saya hapus. Trim ya, yang trim tadi ya. Jadi kita akan lakukan sama dengan trim. Nah, ke sini. Enter gitu ya. Nah, ini kalau di sininya ada spasi ya. Kalau kita copy paste ke sana ya. Nah, tadi ini kita copy-nya ke sini. Nah, ke sini ya. Ini Rojali jadi balik ya. Nah, di sini kita, jadi yang Ahmad sudah dibetulin di sini tadi di trim sebetulnya ya. Ahmad sudah dibetulin di trim. Nah, di sini uji nama yang tidak terdaftar. Kalau jadi ini langkah 1 sebetulnya ya. Trim itu yang trim ya. Nah, ini langkah 1 ya, trim dulu. Langkah 2 misalnya di sini aja nih. Nah, ini Ahmad sudah oke kan berarti. Jadi kalau mau per langkah ini saya hapus ya.
post. Jadi ini dibetulin langsung gitu kan. Yang kedua baru di sini ada 2 lagi yang salah. Rojali ya. Ini di-copy lagi. Tapi ya tergantung lah ini tuh mau track itu seberapa jauh sih. Kita bisa saja juga yang salah kan udah ada di sini ya. Di sini satu aja kita betulkan langsung semua ya di sini. Jadi kemudian cara memperbaikinya juga langsung aja di sini satu. Ya. Gak usah 2 sheet jadi bingung nanti malah kebanyakan file. Jelas ya Mas Retno? Siap, terima kasih Pak. Oke, nah itu ya ininya penjelasannya. Terus lebih lanjut ini nama yang tidak valid ya, tadi sama udah. Nah ini kan banyak sekali. Nah yang ketiga ini tipe 3 ya, menemukan nilai transaksi yang tidak valid. Seharusnya numerik namun terekam sebagai teks ya. Nah ini kan, jadi kita cek di sini, kita jumlahkan ya. Ini masih salah ya. Trim udah di trim ini, belum ya. Nah ini terus diperbaiki ya nanti ya. Terus yang uji validasi 2, mau 1 atau 2? Ya nggak apa-apa ya, di uji validasi 3 di sini aja saya ya. Uji nilai transaksi yang tidak valid jenis datanya. Jadi ini nilai transaksi ini kalau kita jumlahkan 10.650, apa benar ya? Nah kita kan tidak yakin misalnya ya, kita klik is number ke sini ya. Benar. Oh true, ini number benar. Yang lain kita copy ke bawah. Oh ternyata ada yang bukan number. 1200. Nah tandanya sebetulnya ada ini ya. Ini teks berarti ini, ada segitiga hijau ini. Nah jadi ini ada masalah nih. Kita betulkan ya. Nah misalnya kalau saya per langkah deh ya, saya create copy, saya uji validasi ke sini. Before sheet ini berarti ya. Nah uji validasi 3 di sini ya. Di validasi 3, sekarang saya benarkan yang false ini menjadi, ini kan udah ya, false-nya kelihatan di sini supaya jadi true nih. Perbaiki ya, perbaiki langkah ketiga, FNF 2. Nah kenapa dia jadi teks ya, karena ada apostrof di depan ya, atau tanda kutip 1. Delete. Nah gitu ya, jadi true kan. Terus ini juga FNF 2 delete ya. Jadi true ya, 400 juga kita delete ya, jadi true. Nah, sekarang sudah, nah berarti jumlahnya ternyata bukan yang tadi ya, bukan berapa? 10.650. Ya, kita bisa kecelek nih ya dengan yang tadi. Ya. Makanya sebelum kita olah data itu harus kita pastikan dulu valid ya, benar. Ternyata ini ada tidak valid ya dari sisi jumlah transaksi. Itu terus berikutnya parallel simulation ya, baru kita lakukan parallel simulation atas data tersebut. Jadi kalau sudah valid nilainya. Nah parallel simulation ya sebetulnya, tapi saya makanya belum buka ya PowerPoint-nya pekan 56. Sudah PowerPoint terakhir. Ini untuk pekan depan, pekan 6 ya. Ini silakan saja kita, tapi masih 1 jam lagi ya. Yang 1-2-nya saya sudah jelaskan di kelas sebelah, nanti saya upload saja. Nah ini kita lihat saja ya untuk persiapan minggu depan ya. Minggu depan karena kita ada kuis juga ya. Jadi saya coba bahas juga nih praktek paralel neraca.
percobaan ya. Nah, jadi sesudah data valid tadi ya, kita akan menerapkan parallel simulation. Nah, udah ya, nomor 1 udah. Yang jika menemukan hal yang tidak valid harus menelusuri. Kemudian setelah memperbaiki rekaman, barulah kita melakukan parallel simulation. Nah, tapi ini juga ngecek hasil validitas lagi ya parallel simulation. Parallel simulation-nya di mana sih? Hasil validitas juga ya. Kalau menguji ini menurut saya belum parallel simulation-nya ya. Ini masih menguji tapi untuk data yang lain ya. Menggunakan consolidated semi pivotable ya. Parallel simulation untuk menyusun buku besar ini ya. Buku besar sesuai dengan versi kita. Nah, tapi ini baru dilakukan sesudah kita yakin datanya valid gitu ya. Jadi ini memang kita masih validasi ya, masih coba melakukan validasi, tapi menggunakan data yang ini besar bersambung ya, data akuntansi untuk neraca percobaan. Nah, kita belum melakukan parallel simulation dulu ya, tapi akan ngecek validasi ya, seperti yang sudah kita bahas di 31, 32, 33 tadi ya. Nah, sekarang 34 ini kita pakai data baru, data akuntansi. Nah, ini kita impor ya laporan neraca saldo perusahaan, ada di latihan 34, nanti kita buka. Nah, ini harus menjadi data mentah ya, worksheet dari data working paper sebelum diolah, sebelum diapa-apakan. Nah, kita buat 034B, 034C. Jadi yang data asli, nah 43B untuk validitas, kemudian uji akurasi neraca saldo itu di 4C. Ya, jadi sekarang kita kerja di 034B ya. 034B ini pertama kita cek apakah jenis data sudah benar ya. Jenis data sudah benar. Yaitu data tanggal, apakah sudah benar merupakan data tanggal. Nah, caranya kita pakai filter ya. Nah, bisa macam-macam sih ya, tapi di sini yang dijelaskan yang cepat ya, itu kira-kira pakai filter. Bisa tadi saya sampaikan juga di kelas sebelah ya, dengan kita bikin jadi tipenya long date ya, long date. Saya jelaskan dua-duanya ya. Saya buka dulu karena belum dibuka nih 3, 4 ini ya. Praktikum 6, 34 A udah ya, 34B. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita cek maka ini semua oke. Tadi yang di sana pakai filter ya. Nah, ini saya coba dulu pakai Ctrl Shift Ctrl F9. Nah, kalau mau sampai ke ujung ya Ctrl Shift N ya. Tapi kalau saya ada pakai Fn juga. Nah, biar kesorot semua. Nah, ini sesudah tersorot semua, kita cek di sini, kita kasih jadi long date nih. Nah, kalau tanggal dia berubah. Ada yang bukan tanggal, kita lihat ke bawah. Memang ternyata lebih efektif pakai itu ya. Pakai ya, kita filter aja ya. Filternya di sini ya. Nah,
Ini apa sudah diperbaiki? Saya coba pakai yang 34A. Atau saya ubah dulu ya jadi apa? Jadi berubah dia sesudah saya long delete. Ctrl Z ya. Langsung filter ya. Nah, ini sama ya. Tidak ada yang bukan tanggal gitu ya. Ini semua sudah tanggal. Kalau ada yang bukan tanggal kan keluar di sini bukan tanggal. Coba 34A-nya ya kita buka. Nah, ini udah ada ya. Oh, 34A harusnya ya. Nah, ada yang bukan tanggal mana? Ada semua aja. Udah diganti juga kali ya. Yang belum diganti mungkin yang 34. Padahal tadi harus ini coba dulu. Harus diubah. Filter. Nah, ini ya, ada yang bukan 3 Januari 2019. Jadi ada 2019, ada 2009, ada 3 Januari 09. Nah, ini maksudnya dia apa namanya? Kita pakai data mentah ini, tapi sebelum diapa-apain kita copy gitu ya. Copy paste. Tapi ini copy paste sudah jadi. Ya, jadi kita copy dulu. Nah, ini 34A. Saya di sininya aja ya. A-nya di sini ya. Nah, 34A yang kerjaan kita ini ya. Jadi kita betulkan gitu ya. Kita betulkan di sini. Bentar, anak saya. Tadi Abi WA. Apa? Ya itu harus di-install dulu sama itu, dicari dulu di situ itunya nomor apa itu tadi? WA-nya dicari. Udah dikirim ke Abi? Itu nomor desktop kali ya? Ada nomor desktop nggak? Hah? Iya, Anides. Dibilangin nih, kamu tanya yang di mananya Pak gitu. Mas, Bil. Pura-pura jadi Abi. Maaf anak saya ini ada PR. Oke ya, jadi ke sini balik kembali ya. Ini sudah saya copy kan. Nah, ini kita betulkan ya. Data, filter. Nah, kita betulkan, lihat yang ada blank juga kan ya. Sorry, ini bukan ini ya. Jurnal ya. Sort. Filter ya. Nah, ini kita cek harusnya 2009 kan ini. Jadi yang 2009 kita klik tidak usah ditampilkan, klik OK. Jadi ini tinggal yang salah nih. Yang salah pertama ini kan bisa juga dicek dengan apa saya bilang pakai tipe data ya. Tipe data long date. Nah, ini kan nggak berubah. Berarti ini salah. Ini benar tapi tanggalnya salah. Kita ganti dulu ini menjadi ya ini langsung aja 3 Januari 2009 itu 03 01 09 ya, enter. Nah, tapi bulan dulu ini ya, jadi harusnya 01. Kalau di saya dia bulan tadi berapa? 01 bulan baru tanggal ya. 3 Januari 2003. 3 Januari 2009. Itu zoomnya udah, Bil?
01, 03, salah juga. Jangan pakai ini ya. Nah, gitu ya. Ini udah benar, yang ini tinggal. Nah, ini kalau bingung dibikin aja lagi menjadi short date ya. Tetapi ini diganti menjadi 2000. Ini 2000. Nah, gitu. Jadi ini sudah oke nih, tanggal sudah benar. Kita tampilkan lagi semua select all. Oke. Nah, jadi tadi diperbaiki, tadi dicek ya. Nah, sekarang kalau dicek lagi sudah tidak ada yang tidak 2009 dan tidak ada yang bukan tanggal. Oke. Jadi kita sudah selesai nih sampai dengan kuliah 34 ini ya, 5 ini ya. Ada yang formatnya teks. Nah, kemudian menguji tanggal menggunakan filter sudah ya. Nah, apakah ada yang, nah ini pakai year ya, uji tahun buku. Uji tahun buku hasilnya adalah true, harus true semua ya. Di tahun buku terus semua, insya Allah ini udah terus semua ya. Misalnya ini ya, kemudian year, ini ya, harus 2009 semua. Nah, ya sepintas sudah ya 2009 dan tadi karena sudah kita pastikan lewat filter ya. Oke, 2009. Nah, itu mungkin ya nanti menguji akun dan seterusnya. Menurut saya lebih baik sisakan ya untuk teman-teman kerjakan ya di kelompok masing-masing. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nanti saya share hasil rekamannya mudah-mudahan sore ini. Ada? Silakan. Mas Lukman, ada pertanyaan? Siap, belum Pak? Belum ya. Izin bertanya Pak. Ya, udah seret. No? Gimana? Seandainya itu ada data yang mempunyai tanda petiknya itu cukup banyak ya Pak ya. Nah, bisa nggak ya Pak ya kalau seandainya kita hapus secara otomatis jadi nggak satu persatu? Apakah pakai pin and replace atau emang harus satu persatu Pak? Terima kasih. Nah, itu ada pakai value ya. Value, tapi saya sering mengalami ini ya. Sering memang saya nggak tahu cara yang cepat ya. Pakai value pun tidak semua ampuh ya untuk tanda kutip satu itu. Yang bisa diubah dia langsung diubah. Kalau harus menjadi angka ya, kita coba aja ya. Saya share lagi. Kayaknya memang agak ribet itu. Nggak tahu memang nggak ada cara yang lain atau tidak ya. Seingat saya agak susah. Jadi di sini aja ya. Jadi misalkan bintang 234 ya. Bintang 452 346 ya. Nah, ini kalau saya kasih tambahan value, nggak tahu kalau ini bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Cuma ada yang tidak bisa dia. Ini kan bisa ya, nggak masalah ya. Ada yang tidak bisa itu kalau apa ya? Ngopi dari akses itu kadang-kadang saya mau olah di Excel ya. Itu dia ada yang ya tanggal sebetulnya kadang yang bingungnya. Jadi kalau tanggal ini kayaknya harus diolah, dan apalagi tanggal ini sering beda ini apa ya,
beda apa namanya, beda format ya, satu laptop lain ya. Jadi nggak bisa. Ini coba sama dengan nggak bisa ini ya. Ini kan bukan ini juga, nggak ada fungsinya, nggak ada apa namanya. Kalau kita value kan sama dengan value nggak bisa. Bisa ya, 39873 ini di sini date kan ternyata ini sudah benar, bukan dengan fungsi date dibawa ke sini, tapi ini langsung saja tipenya dari general menjadi tipe short date gitu ya. Jadi sesuai format data yang seharusnya, format tanggal. Jadi kalau di sini terlanjur salah, kita kasih apostrof atau tanda kutip satu ya. Nah ini value saja. Kemudian kalau dia jadi angka, tinggal kita ya formatnya menjadi date, itu sudah tidak ada masalah. Mungkin masalah saya bukan yang ini ya, yang dulu saya stuck tidak bisa mengerjakan ini. Saya lupa lagi, nanti barangkali ketemu saya sampaikan yang saya masih belum bisa mengatasi. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, silakan ya. Tugasnya diselesaikan di waktu yang ada ini. Yang 31, 2, 3 dulu ya. 3, 4-nya minggu depan kita beri waktu lagi ya. Nanti saya selesaikan penjelasannya. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy ya. Yang saum semoga ini diterima ya, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya di Idul Fitri nanti, kembali kepada kesucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.